Salam, salam sade, salam hijau. Agak enak dilihat hari ini sedikit hijau ya. Eh, tapi ya memang kalau kita lihat dari semalam BTC saja performance-nya ada yang nahan ya. Yang lain masih rontok semalam ya. Stock market juga masih merah, Dow Jones masih merah, S&P masih merah, Nasdaq merah ya kan. Banyak masih pada merah. BTC bertahan ada cukong yang nahan-nahan terus nggak taunya tadi pagi nutup. Nah inilah yang namanya market anomali. Kita nggak tahu kemarin itu nutup candlenya kan jelek banget. Nggak taunya hari ini nutup lumayan bagus di 19.200. Habis nutup 19.200 langsung ada BD yang sorong ke tadi 20.200 lagi ya. Makanya kenapa saya selalu bilang kita masuk dengan DCA cicil ya gitu. Nggak ada yang bisa predik tepat banget. Nah dengan DCA itu justru kita menghindar tidak nyangkut berat. Dengan DCA kita ada dana untuk cicil lagi di top. Nah di situ tekniknya gitu. Cuma orang bego yang ngerti pas apa dia bilang sangkut-sangkut. Padahal itulah teknik sebenarnya di trading. Kita nggak bisa main all in apalagi di market anomali gitu ya. Jadi ini cuma saya sampaikan buat yang masih baru-baru gitu. Close up kali bersama saya yang ngikut di sini semua udah tahu tekniknya. Maka nggak ada yang komplain gitu ya. Semua udah tahu resiko, udah trader dewasa di sini gitu. Kalau yang baru-baru, bocil-bocil belajar, sabar gitu ya. Uh, jadi hari ini market saya buat video market cap di 966,8, volume 85,2 billion. Oh, BTC Dominance menguatnya kenceng pula ya. 39,7. Wah, altcoin juga kurang bisa gimana terbang ini kalau gitu. Cuma BTC yang ini. Tapi lumayan sih. BTC dalam 24 jam naik 6,6% gitu ya. Tadi sempat 7% something gitu ya kan. ETH juga ada naik di kisaran 7% juga ya kan. BNB 5%-an ya kan. Ya masih oke lah, ada naik dikit gitu, agak enak lihat lah, paling nggak begitu enak lihat. Jadi kemarin pasti ada yang pikir masih ini ya kan, ya memang kalau lihat dari candle kemarin kan masih jelek banget, tapi masih downtrend dengan weekly nutup itu masih downtrend. Maka intinya kenapa selalu saya sarankan masuk cicil, jangan all in ya gitu. Begitu kan kemarin udah jelas sekali saya ingatkan, hati-hati kalau bisa hijau ke atas itu karena bandar sorong. Ya pertama pasti bersihin leverage gitu ya kan, dia incar likuiditas dulu ya kan. Nah sekalian, nah market paling nggak dikasih ingat buat yang FOMO-FOMO. Nah ini hati-hati jadi korban gitu. Memang ada satu sisi pagi ini agak mending seperti kita harapkan. Kemarin kan saya bilang mungkin di 114 itu dolar kena reject gitu. Semoga dia kena reject, dia koreksi dulu. Nah ini tadi pagi nutup di 114 terus buka Asia market rupanya mulai ke reject. Nah ini udah di 13 something merah ya, agak koreksi gitu ya. Kita lihat juga malam ini gimana, karena malam ini juga Jerome Powell ada speak agak pagian hari ini. Dia jam 7, jam 6 waktu Indo mungkin. Maghrib lah ya. Itu juga di Eropa, juga ECB, Christine Lagarde juga ada speak juga. Karena market lagi sembrawut acak kadut ya. Makanya cuma kripto yang bisa bertahan, lain pada anjlok loh. Semalam precious metal kena pressure lagi gitu. Tapi nggak usah takut emas ya. Ini kenapa tadi ada yang nanya Yogi Bas, kok kenapa emas ya? Ya tetap begitu, tetap ada. Dulu tahun lalu saya pikir waktu itu kan ada yang mau serok-serok emas, ya suruh tunggu karena Fed mau lakukan taper, tapi kan ketunda baru awal tahun ini. Memang biasanya begitu. Kalau dia udah lakukan taper, terus QT, quantitative tightening,
itu biasanya udah anjlok, mulai pressure emas. Ini ditambah high risk yang naik terus, ya memang emas kegencet. Tapi apakah selama enggak, biasa biasa begitu, agak ketekan, ya serok lah. Sebab maka saya selalu ingatkan kalian standby kerja kerja berapa bulan belakangan kan saya bilang jangan terlalu pikir ini kerja ada dana dikit, nah saat bantingnya begitu itu serok tabung, ya kan? Tapi bukan mindset trader ya. Kalau trader dikit-dikit, oh sangkut 2% CL, itu saya males jawab gitu. Yang kita lihat itu long term gitu ya, mid term ke long term. Nah kondisi saat itu ini yang paling bagus gitu. Jangan takut, ini udah murah gitu, ya kan? Udah murah. Anda yang kerja-kerja ada dana dingin ya cicil masuk serok, anggap tabungan gitu, entah itu emas gitu atau BTC gitu saat dia banting ke 18 kemarin ya kan, 18 something ya gitu dicicil, anggap tabungan. Ah, yang mau buat long term. Jadi nggak ada mindset Anda itu sangkut-sangkut. Itu bukan sangkut, itu namanya Anda invest gitu. Ya. Tapi kalau ada yang trader yang baru serok hari ini terus turun dikit minus 2-3% udah keringat dingin, tanya saya paling malas jawab yang gitu-gitu ya. Terus ngamuk, marah. Saya justru seneng yang gitu, males saya ladenin, dia cabut aja dari channel saya gitu. Karena udah cukup buat saya yang tinggal ini lebih dari 10.000 aja udah capek keteteran saya ininya. Kan malah saya nggak pusing yang apa ini, silakan out aja yang nggak ini ya kan. Kita butuh yang cukup dewasa juga, misi untuk ini investasi itu lihatnya long term gitu. Ya kan? Paling yang kita mainkan kadang ini scalping itu kan cari uang kopi, uang jajan, atau ada si Radit cari buat traktir janda ya kan. Sorry Radit, bercanda ya. Jadi gitu. Jadi market ini, jangan takut kalian ini yang kemarin misalnya ada yang entah udah serok di 19.200 gitu ya kan. Terus kalian ini DCA, maka saya selalu ini saatnya 20, mungkin 20.200 ini di situ ketahan gitu ya. Nah, hari ini ada Fed, kita belum tahu, anggaplah Fed flat juga. Besok Fed, si Jerome Powell masih ada speak juga. Ya, Jerome Powell besok Rabu masih ada speak. Besok dia jam 10 berarti jam 9 malam lebih kurang di waktu Indo besok. Nah, yang lebih important juga nanti Jumat itu ada PCE yang keluar, itu pengaruh juga itu. Ya, Fed PCE salah satu indikator yang Fed pakai untuk menaikkan interest rate juga gitu. Selain dia harus lihat PCI, ya kan, terus employment rate gitu ya, itu PCE salah satu indikator yang dipantau oleh Federal Reserve gitu. Ya, jadi Jumat itu penting juga, tanggal 30 lagi, itu kalau nggak salah ya 30 Jumat itu, wah tanggal satunya nutup candle, nah di situ kita lihat tuh, nutup candle monthly-nya gimana, itu juga agak wanti-wanti kita, ya, kalau nutupnya di bawah agak ngeri-ngeri sedep juga downtrend-nya, itu berharap dia bisa sorong ke atas, nutup bagus, baru Oktober kita ada harapan sedikit relief rally Oktober gitu ya. Tapi kita lihatlah pergerakan step by step, nggak usah terlalu ini ya. Jadi kalau ada yang misalnya kemarin atau tadi pagi kecepatan sero bear misalnya, ya lakukan DCA sekarang yang di 20.100 20.200 gitu, lakukan cicil lagi gitu ya. Nah, itulah selalu saya ingatkan kenapa DCA, cicil, jangan all in, itulah resikonya. Karena selalu, spesiali minggu-minggu ini kan saya selalu ingatkan hati-hati market anomali. Saat market anomali, nggak ada yang jago, ya kan? Bos-bos hedge fund aja collapse. Bank-bank saja salah perhitungan trading bisa lari. Saya kasih tahu kalian ya, kondisi sekarang ini sedikit udah seperti masa Lehman Brothers. Ya, udah yang bangkrut, entrepreneur udah banyak bangkrut, tutup, jangka bank juga bisa lari sekarang. Itu berita 2 hari ini, bank udah kayaknya mau kolaps juga gitu. Apalagi bank-bank komersial ya, yang
Kalau yang bisa bank-bank pemerintah, masih pemerintah bisa suntik dana gitu, atau kasih stimulus disuntik gitu. Kalau yang swasta itu udah amsyong dah, pasti bisa lari lagi gitu ya, tutup lari, hati-hati juga. Makanya kondisi saat begitu, market sangat tidak baik-baik, ya kan? Kita sendiri harus hati-hati gitu, jangan selalu saya ingatkan jangan greedy, tamak gitu, mau cuan gede, mau kondisi bear market yang ini bahaya, nggak seperti dulu-dulu masa bearnya, karena di sini ada krisis finansial yang akut, ya ini krisis finansial yang akut gitu, ya, yang kalau dilihat ini, makanya banyak yang negara-negara itu takut gitu ngadepin di penghujung tahun ini, tahun depan 2023 lagi kan. Jadi kita santai, lihat, tapi ya itu apa yang Anda mau lakukan invest itu long term pandangannya gitu. Jangan takut saat ini rendah, misalnya Anda ada beli emas kemarin gitu ya, terus ini drop dikit, Anda udah takut. Jangan. Emas itu kemungkinan tahun depan, saya punya analisa perhitungan kemungkinan tahun depan kalau udah bener-bener market itu udah berdarah-darah habis, itu pasti akhirnya Fed akan lakukan pivot. Saat pivot itulah dia stop kenaikan interest rate, di situ dia akan stimulus, dia suntik dana lagi ke market-market gitu untuk penyelamatan. Nah, saat itu biasanya emas, equity market gitu ya, komoditi gitu, itu akan naik lagi, emas, Bitcoin. Jadi kita lihat aja gitu. Tapi kemungkinan akhir tahun ini, terus tahun depan, kuartal-kuartal 1, mungkin market agak menggigil kemungkinan dengan ya, winter gitu masuk ya, ekonomi ini. Ya kita lihat lah, kita nggak mau nebak-nebak, sambil lihat pergerakan market, sambil analisa gitu. Kita pantau, ya kan? Jadi tidak gegabah saat kita lakukan trading gitu, entah Anda mau swing atau mau scalping, ya kan? Juga ada satu patokan gitu ya, yang setelah analisa gitu. Oke, jadi ya itulah malam ini kita lihat gimana dia ini, apakah dolar akan lebih terkoreksi atau masih di 113 something gitu mungkin, yang at least ya BTC dikasih sedikit napas gitu juga enak juga. Kita lihat, jangan ketekan terus juga males kan, paling nggak harus begini juga. Jadi inilah yang namanya saya nunggu momen. Nah saat begini, nah ini saya ambil bear gitu, jujur. Nah ya kan, karena saya yakin market untuk, karena ini tutup kuartal juga, udah di penghujung minggu, itu biasanya ada bersih-bersih nanti buang barang. Ini sedikit saya anggap ini trap ini. Boleh dibilang ini bandar nge-trap, selain dia bersihin leverage, dia makan dulu, short squeeze dulu ya, dia sorong ke atas, ya kan, sambil cari-cari yang FOMO, jadi korban lagi, nanti baru ke bawah lagi. Ya, tapi ya ke bawah berapa ya nggak tahu, apakah nanti ke 19.000 lagi, 19.200 kisaran itu ya, kita lihat lah. Tapi ini momen bagus kok, ya kan. 20.200 tadi saya serok dikit, masuk 50%. Andai kata malam ini volatile ada dia sorong lagi, ya saya tambah muatan. Kalau dia ke bawah, ya udah TP dapat segitu ya segitu. Itu namanya rezeki, masing-masing sebatas berapa, ya kan. Jadi ya begitulah video hari ini ya. Agak enak kita lihat, udah agak hijau daripada kemarin itu flat begitu aja ya kan. Aduh, nggak semangat. Ini agak semangat. Jadi ada yang bisa kita olah gitu. Yang nggak bisa diolah itu yang pusing, males liatnya ya. Jadi begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless buat semua Cuan Army. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.